Kajian dari yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musbatul fahisyatu, perkara yang membatalkan daripada sholat, yaitu diantaranya meloncat, bukan meloncat ya. Meloncat gitu. Jadi kalau misalkan meloncat, meskipun cuma satu kali loncatan, itu hukumnya bisa membatalkan sholat. Beda dengan melangkah. Jadi kalau melangkah kita satu gitu. Jadi misalkan seperti ada dalam sholat berjamaah, dalam keadaan sholat berjamaah, imam tersebut di pertengahan sholat atau baru juga udah mulai takbir, dia megang hidung, berarti kode gitu ya, megang hidung, wah berarti batal nih, udah. Nah, yang di belakang imam tersebut majulah gitu. Bukan harus maju ke tempat imam, tapi maju satu langkah pun tidak apa-apa. Gitu, karena patokan atau yang menjadi imam itu, asal jangan mendahului daripada mata kaki gitu. Misalkan kita berjamaah 2 orang gitu ya, 2 orang. Ini misalkan yang kiri ini mata kakinya. Kalau misalkan mata kakinya sejajar gitu ya, mata kakinya sejajar, itu tidak sah berjamaahnya. Harusnya yang si makmum di belakangin. Tuh, ini mata kaki misalkan ya, tuh mata kaki. Nah, ini mata kaki misalkan, dia di belakang begini nih, itu sah. Tapi kalau misalkan sejajar, itu berjamaahnya tidak sah gitu. Jadi misalkan si imam batal gitu dalam keadaan sholat berjamaah, ini si makmum maju. Praktek majunya itu dengan melangkah, bukan dengan meloncat. Jadi imam di sini, itu imam keluar, wah dengan tanda wah batal. Udah, si makmum nggak boleh meloncat dari situ ke sini. Kayak apa namanya itu? Meloncat ya. Katanya ini mah dipindahin, bukan sama diri sendiri, tapi dipindahin sama temen. Gitu kan. Kalau itu suka dalam bercanda ya, itu kita lagi sholat sama teman di belakang diangkat, iya gitu. Itu batal tidak? Sama, itu pun batal. Jadi meloncatnya tersebut baik dengan diri sendiri atau diangkat sama teman. Itu pada saat kita sholat, pekerjaan tersebut, kenyataan tersebut adalah membatalkan sholat. Itu beda dengan melangkah. Kalau melangkah jangan sampai 3 kali berturut-turut. Tapi kalau misalkan 3 kalinya ada jeda gitu, meskipun katakan bahasanya lebih dari 3, 10, 20, tapi itu terpisah ya. Tidak terus menerus, itu tidak membatalkan sholat, cuma makruh gitu ya. Jadi kesimpulannya, pada saat kita sholat terus kita melakukan loncatan, maka meloncat di dalam sholat tersebut hukumnya batal. Itu ya. Terus wadarbatul mufritatu, dan pukulan yang membahayakan ya,
membahayakan ini tersebut maksudnya pukulan membahayakan terhadap sholat ya, gitu ya, apalagi kepada orang lain gitu. Maksudnya daripada kita misalkan nih, aduh ada anak kecil selalu lulalang di depan kita, atau ada apa namanya, ada yang mau keluar, kita lagi sholat, sama kita dihalangi gitu. Itu pun cara menghalanginya harus dengan pekerjaan atau gerakan yang tidak banyak gitu, jadi harus teratur. Wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun gerakan dengan sengaja. Rukun gerakan dengan sengaja berarti kalau kita misalkan pas bangun dari rakaat awal, bangun Allahu Akbar. Tangan kan bergerak ke sini, tangan bergerak ke sini, gitu kan. Kalau misalkan kita mau berdiri, terus itu tangan kan naruh ke sini. Pada saat tangan naruh ke sini, kaki gerak, gitu. Berarti kan udah tangan gerak, secara bersamaan kaki pun gerak melangkah, gitu. Karena posisinya kurang nyaman, maka dengan berbarengannya tersebut gerakan itu membatalkan sholat. Lantas bagaimana? Udah, kalau mau tangan dulu, bangun, tangan, udah beres, ada jeda sedikit, barulah kaki melangkah. Itu jangan dilakukan secara bersamaan, begitu ya. Atau mau kaki dulu, udah Allahu Akbar, tangan diem, melangkah, ada jeda, barulah gitu tangan bergerak. Itu pun tidak membatalkan sholat, karena yang gerakan tersebut benar-benar teratur. Antara gerakan satu dengan yang lainnya tidak dilakukan secara berbarengan. Tuh. Lanjut, wa taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'layaini. Ini yang katakan kita nih apa namanya? Sentimen gimana tuh sentimennya? Kita greget sama imam itu. Waduh, greget ya. Greget sama imam itu. Aduh, dia lagi imam nih. Dia lagi imam nih. Udahlah, saya mau sholat berjamaah sama dia, tapi gerakannya nggak mau nggak mau ngikutin, malah ngeduluin. Gitu. Wa taqaddumu ala imamihi bi ruknaini fi'layaini. Itu mendahulukan imam ya. Mendahulukan imam berarti apa nih? Sebelum dia ruku, imam belum ruku, dia udah ruku. Tapi di sini bi ruknaini, rukun dua ya. Berarti kalau misalkan rukun dua masuk ruku, tumaninah dan i'tidal gitu. Jadi kalau ruku sama tumaninah makan merangkap. Ini sama i'tidal gitu. Jadi kalau misalkan si makmum tersebut itu ya mendahulukan imam dua rukun yang bangsa pekerjaan gitu. Itu membatalkan sholat kalau dia niatnya berjamaah. Tapi kalau nggak niat berjamaah nggak apa-apa gitu. Wah, saya mah pengen duluan selesainya, udah mufarokoh gitu ya. Jadi ada mufarokoh yang kelihatannya seperti biasa aja berjamaah, ada yang mufarokoh benar-benar kelihatan banget bahwa dia tidak ikut berjamaah padahal di satu tempat gitu. Yang intinya
wa taqaddumu ala imamihi, apabila mendahulukan imam. Nah, dua rukun, yaitu yang bangsa fi'li, yang bangsa gerakan. Nah, maka mendahulukan imam tersebut dengan dua rukun, nah itu membatalkan sholatnya, gitu. Atau ini mah bukan wataqaddum, mendahulukan, nah tapi watakhallufu bihima bighairi uzrin. Ini apa namanya, disebutnya ketinggalan, gitu. Watakhallufu bihima itu ketinggalan, artinya dia baca Fatihah lama, baca Fatihahnya gitu, Bismillahirrahmanirrahim, imam udah ruku. Nah, gitu. Itu apa namanya, surahnya panjang, penjelasannya panjang. Kalau misalkan dia bareng takbir, imam takbir, dia takbir, itu namanya muafek. Jadi ada dua macam ya. Ada makmum muafek, ada makmum masbuk, gitu. Masbuk gitu. Ketinggalan. Jadi kalau makmum muafik itu adalah dia mengetahui dan berbarengan takbir. Berbarengan itu bukan berarti bareng. Pada saat imam takbir, dia langsung menyambut takbiratul ihram. Itu namanya muafik, gitu. Nah, kalau makmum muafik, itu makmum muafik ya. Kalau makmum muafik imam nih baca surat Fatihah, gitu, dia dengerin. Begitu imam baca suratnya pendek, inna a'tainakal kautsar, si makmum kan lagi baca Fatihahnya lama. Nah, si imam udah selesai udah selesai baca surat, langsung ruku. Si makmum yang bacanya lambat, gimana tuh? Aduh, saya itu harus menyelesaikan Fatihahnya, gitu. Harus menyelesaikan Fatihahnya. Udah baca Fatihah tuh, ini ruku, bangun dari ruku, i'tidal, terus i'tidal sujud, baru juga ihdinas siratal mustaqim, terus duduk di antara dua sujud, bacaannya Rabbighfirli. Nah, sujud kedua, gitu. Sujud kedua baru selesai, waladhdallin. Nah, ruku. Dalam keadaan ruku tersebut si imamnya masih sujud, ya. Dalam keadaan dia ruku, si imamnya masih sujud, itu keburu rakaat tersebut bareng sama imam. Itu. Tapi kalau misalkan dia mau ruku, imam udah bangun dari sujud kedua ya, Nah, begitu tuh gerakan bareng gitu. Nah, itu rakaat yang si makmum tersebut itu tidak terhitung sudah rakaat bareng sama imam. Begitu dah. Tinggal itu jadinya mufaroqah, gitu. Jadi kalau misalkan pengen berjamaah lagi, udah si makmum tersebut nggak usah nggak usah ke ini lagi, nggak usah melanjutin dari ruku terus dia tidak terus sujud, enggak, udah aja kembali kepada berdiri, gitu. Jadi ngelanjutin, udah ngedengerin Fatihah imam. Udah, caranya si imam baca Fatihah, makmum ikut baca Fatihah, tapi jangan balapan, gitu. Jadi si imam baca Fatihah, terus si makmum, wah saya pengen duluan, balas dendam saya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Iya.
Tapi kalau misalkan mendahulukan dalam bacaan mah tidak apa-apa sih, gitu. Ya, si imam baca Fatihah belum beres, si makmum udah selesai baca Fatihah, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, yang bagusnya mah runtutannya gitu. Imam baca Fatihah, si makmum dengerin, gitu. Cuma berhubung emang si imamnya ini bikin greget aja, udah dia duluan baca Fatihah. Nah, gitu ya. Nah, itu enggak apa-apa gitu. Ya. Ya, makruh tetap gitu. Karena emang teraturnya sunahnya katakan di si imam itu tersebut duluan baca Fatihah. Nah, gitu. Jadi yang membahayakan dalam sholat mendahulukan imam itu bukan di dalam bukan di dalam rukun qauli, tapi di dalam rukun fi'li, gitu ya. Nah, kita baca tahiyat, kita udah selesai, imamah belum. Nah, itu pun sama semua juga. Cuma ada satu yang tidak boleh mendahulukan bacaan imam, apa? Yaitu takbiratul ihram, gitu. Takbiratul ihram tidak boleh kita sebagai makmum mendahulukan imam, gitu, tidak boleh. Nah, kita jadi makmum, imam belum takbiratul ihram, kita udah takbir duluan, Allahu Akbar, imam juga kaget, Masya Allah. Nah, itu mah tidak sah berjamaahnya. Oh, saya mah gak niat berjamaah, itu sah salatnya, gitu. Tapi kalau misalkan dia niat berjamaah, tapi dia udah takbir duluan, si imam belum takbir, itu mah, nah, tidak sah, gitu ya, tidak sah sholatnya. Terus, nah, nanti itu dilanjutkan insyaallah minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah. Alhamdulillah.